Aceh Manado dengan NIM 241420189 kelas A4 semester 1 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah agama Kristen dosen pengampu Pendeta Stanley Stella STH MTH. Ini saya akan membawakan materi tentang kenakalan remaja. Kita masuk pada pengertian. Kenakalan remaja merujuk pada perilaku negatif atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang dapat melanggar norma sosial dan hukum. Perilaku ini seringkali ditandai dengan tindakan seperti perkelahian, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Kenakalan remaja biasanya terjadi karena faktor internal dan eksternal, serta merupakan bentuk ekspresi pencarian identitas. Selanjutnya kita masuk pada faktor penyebab kenakalan remaja, yaitu yang pertama ada faktor internal. Itu masalah keluarga, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, perceraian atau konflik dalam keluarga. Yang kedua ada perubahan hormonal, perubahan fisik dan emosional pada masa pubertas. Itu ada juga rasa ingin tahu, itu keinginan untuk mencoba hal-hal baru dan mencari pengalaman. Yaitu yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada meliputi yaitu lingkungan pergaulan, teman sebaya yang negatif atau lingkungan yang tidak mendukung. Dan selanjutnya ada media sosial, pengaruh media yang mempromosikan perilaku yang tidak sehat. Dan ada juga kondisi sosial dan ekonomi. Kemiskinan atau kekurangan sumber daya dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis nafsa atau narkotika dan psikotropika. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa merupakan zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergangguan. Narkotika adalah zat yang dapat mengurangi rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan seperti heroin, kokain, dan ganja. Psikotropika, zat yang mempengaruhi fungsi otak dan dapat berlaku seperti ekstasi. Kita masuk di psikotropika. Zat yang mempengaruhi fungsi otak dan perilaku seperti ekstasi, amfetamin, dan LSD. Nah, dampak dari penggunaan ini, menggunakan narkotika dan psikotropika dapat merusak kesehatan fisik dan mental remaja, serta meningkatkan risiko kenakalan lebih lanjut. Kita masuk di Alkitab memandang kenakalan remaja. Alkitab mengajarkan pentingnya moralitas, kepatuhan pada ajaran Tuhan, dan menghindari perbuatan yang sudah. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didikanlah orang muda sesuai dengan jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripadanya." Ini menunjukkan pentingnya pendidikan moral sejak dini untuk membentuk karakter remaja. Alkitab juga mengingatkan tentang akibat buruk dari perbuatan jahat. Dalam Galatia 6 ayat 7, apa yang seorang tabur, itu juga akan dituai. Nah, bagaimana gereja menanggulangi kenakalan remaja? Yaitu yang pertama ada pendidikan moral dan spiritual. Gereja dapat mengadakan program pengajaran agama dan bimbingan rohani untuk membantu remaja memahami nilai-nilai moral dan etika. Dan yang kedua ada kegiatan positif. Mengorganisir kegiatan positif seperti kelompok pemuda, olahraga, dan seni untuk memberikan alternatif yang sehat dan konstruktif. Yang ketiga ada pendampingan. Melibatkan mentor atau pembimbing yang dapat menjadi panutan dan membantu remaja menghadapi masalah. Yang keempat, keterlibatan keluarga. Mengajak orang tua untuk terlibat dalam pembinaan remaja serta memberikan pelatihan bagi orang tua dalam membina hubungan yang sehat dengan anak. Yang kelima, penyuluhan tentang bahaya nafsa.
mengadakan seminar atau workshop tentang bahaya. Yang kelima, penyuluhan tentang bahaya nafsa, mengadakan seminar atau workshop tentang risiko penggunaan narkotika dan psikotropika, serta cara menghindari. Nah, kesimpulannya, kenakalan remaja adalah masalah kompleks yang memerlukan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan gereja. Gereja dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan moral, kegiatan positif, dan dukungan spiritual untuk mencegah kenakalan remaja dan membantu mereka menentukan jalan yang terbaik. Iya, untuk teman-teman semua ada informasi penting loh. Teman-teman yang masih bingung mau cari kampus yang mana, masih bingung nih mau cari program studi apa, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pembangunan Indonesia Manado ini ada tersedia 6 fakultas ya. Jadi yang pertama ada Fakultas Perawatan, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Yang tersedia 8 program studi. Teman-teman semua, tentukan pilihanmu dengan bergabung bersama kami. Dan untuk teman-teman semua yang mau info lebih lanjut, bisa searching di website Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan media sosial lainnya. Kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sampai ketemu. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.